mengerjakan tugas modul 6 sesi 10 pemanfaatan jenis bantuan sosial untuk kesejahteraan ibu hamil dan balita. Tidak tunggu lama lagi, kita langsung praktek micro teaching. Baik, kita akan mengetahui, mempelajari tentang memanfaatkan bantuan sosial untuk kesejahteraan ibu hamil dan balita. Nah, sekarang coba apa yang ibu-ibu ketahui tentang kandungan dari makanan yang kita makan. Misalkan untuk membuat tubuh kita berenergi kuat, apa sih yang harus kita konsumsinya? Kami sampaikan bahwa ada beberapa kandungan yang memang wajib kita penuhi dari makanan yang kita konsumsi. Ada beberapa kandungan yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai protein. Protein itu untuk zat pembangun sel, juga untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Contoh, kulit kita luka, kemudian beberapa waktu kemudian kulit kita akan merapat kembali atau sembuh. Seperti itu vitamin dan mineral. Fungsinya adalah untuk membantu proses kerja tubuh serta mencegah berbagai. Membuat 3 kelompok, yaitu pertama kelompok makanan pokok, kedua kelompok lauk pauk, dan ketiga kelompok dan yang ketiga kelompok sayur-sayur dan buah. Baik, dari 3 kelompok ini, yaitu kelompok makanan pokok, kelompok lauk pauk, dan kelompok sayur-sayuran dan buah-buahan, kita akan mengidentifikasi. Apa itu ya? Identifikasi itu mencari, melihat, mengetahui apa saja sih yang termasuk ke golongan A, B, C, dan sebagainya ya. Ini kita mencari tahu apa-apa saja sumber-sumber makanan yang ada di sekitar kita. Nanti kita akan kelompokkan. Misalkan ibu punya di rumah tanaman sawi atau cesim. Itu kelompok mana nih? Itu kelompok sayur-sayuran. Kita akan pasangkan. Kelompok sayuran itu masuknya ke karbohidrat kah? Atau ke protein kah? Atau ke vitamin dan mineral? Oke. Waktu sudah diberikan, sepertinya 5-7 menit cukup ya untuk bisa berdiskusi dengan sesama teman kelompoknya. Sekarang coba ibu-ibu sampaikan apa aja sih yang ada di sekitar kita, makanan yang bisa dikonsumsi. Silakan ibu. Oke, contohnya misalkan di Ibu Ani ini ada katanya kolam kecil-kecilan. Itu ada, dia menanam ikan mas dicampur dengan ikan nila juga gitu Bu ya. Baik. Nah, ikan mas, ikan nila itu juga salah satu yang bisa kita konsumsi. Ibu catat dulu di kertas, ikan nila, ikan mas misalkan. Selanjutnya yang lain. Baik, selanjutnya yang lain. Oke, Ibu di belakang rumahnya ada buah pepaya. Silakan Ibu tulis buah pepaya. Yang lain silakan. Ibu Yeni katanya di sawahnya beliau menanam padi katanya, walaupun sawahnya sawah orang. Ibu mengerjakan sawah orang ya, berarti ada padi ya, padi atau gabah ya sebagai sumber makanan pokok gitu. Oke, silakan catat apa lagi. Oh gitu, ada singkong juga. Oke, nggak masalah Bu, karena singkong kan biasa kita makan juga, singkong, kentang dan sebagainya. Coba silakan tulis, nanti kita kumpulkan sama-sama ya. Baik, setelah ibu-ibu diskusi, mencatat apa saja yang sumber makanan yang ada di sekitar kita, coba kita simpulkan ya. Baik, silakan kelompok makanan pokok, apa saja yang didapatkan? Betul. Jadi beras sebagai sumber makanan pokok, kemudian ada kentang, ada singkong, termasuk jagung ya, betul, termasuk jagung. Itu bisa menjadi sumber makanan pokok kita. Artinya pada saat kita misalkan tidak punya beras karena banyak faktor lah ya, ibu kita bisa mengkonsumsi kentang sebagai pengganti nasi. Itu karena kentang juga mengandung, kandungannya adalah karbohidrat, makanan pokok yang bisa mengganti nasi, karena memang kandungannya cukup berat ya, kayak kentang, singkong seperti itu jadi sumber tenaga loh Bu. Gitu. Jadi pada satu waktu kita misalkan tidak punya beras, jangan terlalu panik juga.
Artinya kita bisa cari alternatif lain, cari cara lain dengan misalkan kita mengkonsumsi singkong, karena singkong juga kandungannya adalah karbohidrat sebagai sumber tenaga. Betul. Kelompok satu makanan pokok, beras atau nasi ya, kemudian kentang, kemudian singkong, kemudian jagung, itu termasuk ke sumber makanan pokok yang mengandung karbohidrat sebagai kelompok satu, kelompok makanan pokok. Oke, kita apresiasi, terima kasih. Kemudian yang berikutnya kelompok lauk pauk ya, gimana kelompok lauk pauk? Oke, betul. Oke, ikan mas, ikan nila, ikan sawah, ikan laut gimana Bu? Nah betul, ikan laut juga sama. Kemudian apa lagi? Kacang, oh gitu, kacang-kacangan. Oke, baik. Ya betul. Untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok protein, kelompok lauk pauk maksudnya. Pada saat kita makan itu tentu kita tidak cukup dengan nasi saja atau kentang saja atau singkong saja. Biasanya kita suka dibarengi dengan lauk pauk. Lauk pauknya apa saja yang ada di sekitar kita. Ya mungkin satu waktu kita beli, ada yang dapat dari sawah, ada yang nanam dan sebagainya. Betul. Ikan-ikanan seperti ikan mas, lele, ikan nila, ikan-ikan sawah, ikan-ikan laut itu mengandung protein. Jadi protein itu ada dua, protein dari protein hewani dan protein nabati. Yang sumbernya proteinnya dari hewan dan dari tumbuhan, nabati tumbuhan. Nah, yang dari hewan itu adalah yang dari ikan-ikanan, daging-dagingan, itu protein Bu, kandungannya. Harus, kalau kita makan cuma nasi aja itu repot juga, nggak seimbang berarti. Harus tetap dibarengi dengan kandungan proteinnya. Dalam satu piring harus ada karbohidratnya sebagai sumber tenaga, harus ada proteinnya dari hewani atau dari nabati, dari hewan, ikan-ikanan, daging-dagingan, ayam dan sebagainya, daging kerbau. Kemudian yang protein nabatinya itu dari kacang-kacangan, kacang panjang, kacang tanah, di sayur seperti itu adalah kandungannya protein dan itu berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan kulit kita luka, itu kita obati pakai obat merah, besok lusa kemudian rapat kembali, itu memperbaiki sel-sel yang rusak dan itu adalah fungsinya protein. Itu sangat penting sekali untuk kita konsumsi ya. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok lauk pauk. Oke, berikutnya untuk kelompok sayur dan buah-buahan. Baik, silakan Mangga. Oke, sayur dan buah-buahan. Kelompok sayur dan buah-buahan menyampaikan bahwa di sekitar mereka itu ada buah-buahan yang mungkin tidak ditanam sendiri, tidak perlu dibeli ya, itu sangat bermanfaat sekali. Kita memang harus memanfaatkan sekitar yang ada, lahan yang kosong, coba kita tanami dan sebagainya, itu sangat sangat bermanfaat sekali. Kelompok sayur dan buah-buahan yaitu mereka menyampaikan tentang buah-buahan nih, kandungan gizinya, mineralnya katanya bagus, yaitu ada jeruk, pepaya, jambu, sawo, rambutan, sayur-sayuran, wortel-wortelan dan sebagainya ya. Jadi yang bisa kita konsumsi. Jadi betul sekali. Selain karbohidrat sebagai sumber tenaga, protein sebagai memperbaiki sel-sel yang rusak, kita juga butuh vitamin dan mineral. Ini adalah membantu proses kerja tubuh supaya tetap fresh. Kemudian juga mencegah berbagai penyakit, penyakit yang misalkan yang biasa menyerang kita lah. Kita harus punya daya tahan tubuh, dan daya tahan tubuh itu adanya di vitamin dan mineral. Oleh sebab itu, pada ibu hamil, pada anak-anak balita, sangat dianjurkan sekali banyak mengkonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral, sayur-sayuran yang mengandung vitamin dan mineral. Dalam satu piring misalkan, itu harus terpenuhi karbohidratnya, kemudian proteinnya, lauk pauknya, kemudian sayur-mayurnya. Sayur-mayur apa saja? Ada bayam, ada kangkung, buncis mungkin masuk ke kacang-kacangan, protein, wortel dan sebagainya. Sayur-sayur yang bisa kita konsumsi. Jadi harus seimbang. Kita repot loh Ibu kalau misalnya kita makan tanpa ada sayur-sayuran, cuma karbohidrat nasi sama lauk aja ya. Perut kita juga nggak normal. Usus kita juga biasanya terhambat tanpa sayur-sayuran. Kurang pas gitu, kurang baik. Makanya diusahakan
Pada saat setiap makan tidak perlu mewah, cukup nasi, kemudian lauk pauk, kemudian sayur-sayuran, sudah, itu juga sudah tercukupi pada saat kita makan. Kita selang-seling misalkan kita bisa mengkonsumsi buah-buahan. Itu makanan-makanan sehat yang sangat diharapkan bisa menjaga kesehatan dan kesejahteraan ibu hamil. Sisi, dengan kita ibu hamil dan balita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, itu sangat berperan penting untuk menghindari terjadinya stunting pada anak-anak kita. Jadi ini sangat penting sekali. Mungkin ibu juga biasa sehari-harinya makan nasi, lauk ya suka beli lauk dari sawah dan sebagainya, sayur ya iya gitu kan, sayur juga sama konsumsi. Tapi menyampaikan informasi ini itu menjadi pengetahuan yang sangat penting buat ibu-ibu, bisa untuk diterapkan. Jadi lebih tahu gitu. Jadi lebih yang kemarin-kemarin cuma sekedar enak nih nasi sama ikan sama sayur enak nih gitu. Tapi sekarang lebih tahu lagi, selain enak juga manfaatnya harus kita ketahui, sehingga ke depan ibu juga berusaha untuk melakukan itu semua. Baik, terima kasih ibu-ibu semua atas diskusinya dengan pendapat-pendapat yang ibu sampaikan. Atas diskusinya bagus sekali, hangat sekali. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa makanan yang dikonsumsi oleh anak dan ibu hamil harus memenuhi gizi yang seimbang, seperti yang ada di dalam piring, gitu ya. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Apapun yang makanan yang ada, kita syukuri, kita nikmati. Kemudian banyak makan buah dan sayur. Oke. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jangan cuma nasi aja. Selang-seling ada makan kentang, ada singkong dan sebagainya. Kemudian mengurangi makanan yang manis, asin dan berlemak. Terlalu asin atau sering makan ikan asin juga sama ya, itu kurang bagus gitu. Dan makanan yang berlemak. Kemudian yang keenam, biasakan sarapan pagi. Tidak perlu banyak sarapan pagi, tapi tetap terisi karena jadwal makan harus kita atur. Kemudian ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kedelapan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Artinya aktivitas fisik itu olahraga. Jangan sampai dengan tinggi badan kita sekian tidak seimbang dengan berat badan yang kita miliki. Tentu itu juga akan mengganggu metabolisme tubuh, akan mengganggu keadaan tubuh kita. Jadi harus seimbang antara tinggi badan dengan berat badan. Yang kesembilan, biasakan membaca label. Ibu-ibu kalau misalnya beli di Alfamart, Indomart, jangan kebiasaan beli langsung ambil, tapi dicari labelnya. Expired, berlaku sampai tanggal, tahun dan sebagainya. Itu ibu harus dibiasakan. Yang ke-10 adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Oke, seperti itu. Baik ibu-ibu semua, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga bermanfaat dan kita harapkan kita bisa bertemu kembali di lain waktu dengan materi yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi yang kita bisa persembahkan, yang bisa kita praktekkan tentang kegiatan praktek modul 6 sesi 10, bagaimana memanfaatkan dan berbagai bantuan sosial untuk kesejahteraan. Bagaimana pentingnya karbohidrat, kemudian protein, kemudian vitamin dan mineral untuk kesejahteraan ibu hamil dan balita. Hal ini sangat penting sekali dan sebagai salah satu faktor penting untuk mencegah terjadinya stunting di negeri kita tercinta ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.